Hasil pertandingan Fulham vs Manchester City. Gol Man City Gundogan. Peluang Man City. Peluang Fulham. Gol Man City Haaland. Jack Grealish tak masuk skuad hadapi Fulham, pertanda cabut dari Man City. Gelandang Manchester City, Jack Grealish, makin dekat dengan pintu keluar Etihad Stadium. Tolok ukurnya adalah Jack Grealish tidak masuk dalam skuad Pep Guardiola untuk menghadapi Fulham dalam laga pekan terakhir Premier League 2024/2025. Sejak awal 2025, Jack Grealish hanya tampil selama 143 menit dalam 6 pertandingan Premier League, dan bahkan tidak dimainkan sama sekali dalam 11 laga lainnya. Pelatih Man City, Pep Guardiola, mengonfirmasi keputusan mengenai masa depan Jack Grealish akan segera diumumkan dalam beberapa pekan ke depan. Sumber internal klub menyebutkan Jack Grealish berpotensi tidak akan dilibatkan dalam skuad Man City untuk Piala Dunia Antar Klub 2025 di Amerika Serikat apabila klub memutuskan untuk melepasnya. Meskipun waktu bermainnya sangat terbatas musim ini, Jack Grealish diprediksi tidak akan kekurangan peminat. Ia masih berharap bisa kembali ke timnas Inggris di bawah pelatih baru Thomas Tuchel, meski tak masuk dalam skuad terbaru untuk laga melawan Andorra dan Senegal. Posisi kepepet, AC Milan ikhlaskan Tijani Reijnders pindah ke Manchester City. Isu transfer Tijani Reijnders ke Manchester City semakin panas. Kabarnya, AC Milan terpaksa melepas gelandang andalannya itu di bursa transfer musim panas nanti. Manchester City memang sedang aktif mencari pengganti Kevin De Bruyne yang akan hengkang. Mereka butuh gelandang dengan kualitas sepadan untuk mengisi lini tengah mereka. Dari sekian banyak nama yang dikaitkan dengan The Citizens, Reijnders muncul sebagai target utama belakangan ini. Pep Guardiola dikabarkan kesengsem dengan pemain timnas Belanda itu. Menurut laporan Sempra Milan, sebenarnya Rossoneri enggan melepas pemain berusia 25 tahun tersebut. Namun situasi finansial memaksa mereka mempertimbangkan tawaran yang masuk. Laporan tersebut mengungkapkan bahwa Milan berada dalam posisi sulit secara finansial, sehingga mereka terpaksa melepas Reijnders. Kegagalan mereka lolos ke kompetisi Eropa musim depan dikabarkan menyebabkan kerugian hingga 80 juta euro. Untuk menyeimbangkan neraca keuangan, klub asal Lombardia itu terpaksa harus melepas beberapa aset berharganya. Reijnders termasuk dalam daftar pemain yang mungkin dikorbankan. Kabarnya, perwakilan Manchester City akan segera terbang ke Italia dalam waktu dekat untuk memulai negosiasi. Mereka ingin menyelesaikan transfer ini dengan cepat. Pertemuan tersebut akan membahas dua hal penting. Yang pertama adalah nilai transfer yang diminta AC Milan dan juga pembicaraan kontrak dengan pihak pemain. City berharap proses ini bisa diselesaikan sebelum turnamen Piala Dunia Antar Klub dimulai, agar Reijnders bisa segera beradaptasi dengan skuad. Kevin De Bruyne semakin dekat ke Napoli. Kevin De Bruyne dilaporkan bakal memilih Napoli sebagai pelabuhan terbaru dalam karirnya. De Bruyne hengkang dari Manchester City akhir musim ini. De Bruyne harus pergi usai mengabdi selama 10 tahun dengan Man City. Ia mampu mempersembahkan 15 gelar untuk Man City termasuk 6 gelar Liga Inggris dan 1 gelar Liga Champions. Pemain 33 tahun ini belum menentukan masa depannya selepas meninggalkan Etihad Stadium.
Sejumlah klub mulai datang memberikan tawaran untuk merekrutnya. Klub MLS, Chicago Fire dan Napoli dikabarkan berniat merekrut De Bruyne. Dikutip dari Football Italia, De Bruyne disebut lebih memilih Napoli untuk melanjutkan karirnya. Il Partenope sudah menyiapkan kontrak selama 3 tahun untuk De Bruyne. Napoli punya sejumlah skema dalam pembayaran gaji De Bruyne. De Bruyne akan digaji 6 juta euro per tahun di 2 tahun pertamanya di Napoli. Jumlah tersebut bakal turun jadi 5 juta euro di tahun ketiga. Napoli juga menyiapkan uang kesepakatan senilai 10 juta euro jika De Bruyne menerima tawaran mereka. De Bruyne dikabarkan condong memilih Napoli karena masih ingin bermain di Eropa. Klub asal Naples ini juga menunjukkan masih sangat kompetitif bersaing di Serie A. Mereka baru saja meraih Scudetto. Hal tersebut membuat De Bruyne masih akan berlaga di Liga Champions jika merapat ke Napoli. Man City harus temukan pengganti Walker sebelum Pildun klub dimulai. Pep Guardiola mengungkapkan berita bahwa Kyle Walker tidak akan mengikuti Piala Dunia antar klub. Kyle Walker juga akan bersiap meninggalkan klub musim panas ini. Manchester City dikabarkan telah menjadikan satu target khusus sebagai prioritas utama mereka. Namun, saat kepergiannya dipastikan, para penggemar di Etihad tidak akan mengingat Walker karena kesalahan pemeliharaannya musim ini. Sebaliknya, mereka akan mengingat bek kanan yang menjadi andalan di salah satu, jika bukan tim yang terlibat dalam sejarah Liga Primer. Mengganti pemain seperti itu seharusnya menjadi salah satu prioritas City musim panas ini dalam tugas yang tentu tidak akan mudah. Tanpa Walker, Guardiola terpaksa beralih ke beberapa opsi mengejutkan di bek kanan, termasuk pemain seperti Matheus Nunes dan Nico O'Reilly yang impresif. Jika pelatih Spanyol itu ingin membawa kembali kejayaan Liga Primer setelah absen semusim, dia pasti tahu lebih dari siapapun pentingnya bagi City untuk menyambut bek kanan musim panas ini. Menurut Romano, Manchester City kini memprioritaskan langkah untuk merekrut Tino Livramento dari Newcastle United musim panas ini dan menjadikan bek kanan itu sebagai target nomor 1 mereka. Di usianya yang ke-22, tahun-tahun Livramento terbaik belum tiba dan mungkin akan datang di bawah asuhan Guardiola seperti yang terjadi pada beberapa bintang selama bertahun-tahun. But I see the light from far